subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare kembali membongkar sejumlah makam jenazah COVID-19. Petugas memastikan 3 jenazah COVID-19 hilang dari lubang kubur. Satgas Penanganan COVID-19 Parepare kembali membongkar jumlah makam jenazah COVID-19 yang rusak karena sebelumnya dibongkar orang tak dikenal. Pembongkaran makam ini dilakukan untuk memastikan keberadaan mayat di dalam liang lahat. Ada 3 digali untuk memastikan bahwa apakah ini benar-benar tidak ada mayatnya. Alhasilnya mayatnya tidak ada. Jadi 3. Sebelumnya, warga yang berziarah ke makam kerabat berstatus positif COVID-19 dibuat kaget. Pasalnya, terdapat 7 makam dalam keadaan terbongkar. Beberapa peti makam bahkan juga dirusak. Di salah satu makam juga ditemukan sepasang sandal yang diduga milik pembongkar makam. Cuman kami tidak tahu itu siapa yang ambil jenazah. Jadi yang saya mau tahu itu yang mengambil jenazah siapa. Apa pihak keluarga atau apa, dan apa boleh. Kalau memang boleh, kenapa tidak dari awal dikasih saja sama pihak keluarga, nanti pihak keluarga yang makamkan. Daripada begini sudah dikubur, terus digali lagi kembali, diambil lagi. Usai temuan makam yang terbongkar pada Jumat lalu, aparat Satreskrim Polres Parepare memasang garis polisi. Hingga kini, polisi masih menyelidiki dalang di balik pembongkaran makam tersebut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansyari, iNews melaporkan. Wakil Gubernur NTB terkonfirmasi positif COVID-19 beserta suami dan 7 anggota keluarganya. Wagub NTB dinyatakan positif setelah 2 kali divaksinasi COVID-19. Meski telah divaksin 2 kali pada 14 dan 28 Januari lalu, Wakil Gubernur NTB beserta suami dan sejumlah anggota keluarganya terkonfirmasi positif COVID-19. Dari hasil pelacakan, Wagub NTB terpapar COVID-19 dari salah seorang asisten rumah tangga yang bekerja di pendopo. Kondisi Wagub NTB tanpa gejala dan menjalani isolasi mandiri. Ia tetap mengimbau warga untuk menaati protokol kesehatan dan tidak takut untuk divaksin. Kalau saya didiagnosis COVID-19 dengan kategori OTG atau orang tanpa gejala. Saya tetap bisa produktif, bekerja dari rumah, dan sangat bersyukur saya sudah mendapatkan vaksin 2 kali, sehingga imunitas tubuh saya menjadi lebih baik. Dengan divaksin tidak berarti kita tidak bisa kena COVID, tetapi tentunya imunitas tubuh kita. Sementara itu pemirsa, karena tak menggunakan masker, 2 pengamen jalanan terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP. Keduanya menolak untuk diberikan sanksi meski melanggar protokol kesehatan. Aduh dulu Pak, ya. Habis makan masih pakai masker. Dua pengamen jalanan ini digiring petugas ke pos razia protokol kesehatan di Tanah Abang, Jakarta. Keduanya kedapatan tidak memakai masker di kawasan Pasar Tanah Abang. Namun keduanya menolak disanksi, baik sosial ataupun administratif. Keduanya terus berargumen bahwa banyak warga lain yang tidak dirazia padahal tidak memakai masker. Ayo jalan-jalan. Kamu bisa itu tuh. KTP saya di polsek. KTP gue. Iya. Apa? KTP, banking, flash. Namun akhirnya keduanya mau disanksi sosial dengan membersihkan kawasan pasar. Ya udah. Pakai masker pun ada aturan, sama kayak Bapak pakai helm, ada aturannya. Benar nggak? Saya bicara hal bijaksana, Bapak nggak usah nunjuk. Bapak bicara hal bijaksana. Bapak nggak usah nunjuk. Selain 2 pengamen tadi, seorang pengendara ojek online juga menolak saat dirazia karena tidak memakai masker dengan benar. Pengendara ojek ini pun berdebat dengan alasan telah memakai masker dan setiap hari bekerja mengambil penumpang di kawasan Pasar Tanah Abang. Meski razia digelar tiap hari, masih ada saja warga yang tidak taat. Tak jarang, mereka menghindari razia dengan lawan arus. Padahal tindakan ini bisa membahayakan pengendara lain.
Razia masker terus digelar selama angka COVID-19 masih ditemukan di ibu kota. Dari Jakarta, Muhammad Ardriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk menghormati umat Hindu yang merayakan Hari Raya Nyepi, seluruh kegiatan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai berhenti sementara. Demi hikmatnya perayaan Nyepi di Buleleng, Pecalang, dan Bansar menjaga permukiman bersama-sama. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali yang biasanya ramai dengan penumpang ditutup sejak pagi tadi. Untuk hari ini tercatat 84 jadwal penerbangan reguler yang tidak beroperasi. Penghentian aktivitas di bandara ini sebagai bentuk penghormatan Hari Raya Nyepi. Bandara akan kembali beroperasi besok pukul 6 pagi. Sementara perayaan Nyepi di Provinsi Bali tidak hanya dikawal para pecalang. Di Kabupaten Buleleng misalnya, pecalang bersama Banser menjaga prosesi Nyepi. Hal ini sebagai bentuk saling menghargai dan merawat persatuan. Tim Liputan iNews melaporkan.